Ya, hari besar yang kita tunggu-tunggu bagi semua trader ataupun investor, yaitu non-farm payroll day. Kenapa ini menjadi besar dan kemungkinan akan sangat besar untuk efeknya, terutama untuk emas. Ya, kita akan bisa melihat lonjakan kenaikan lebih tinggi atau bahkan penurunan jauh lebih dalam. Dan ini hampir sama efeknya kurang lebih dengan data non-farm payroll yang dirilis di bulan Agustus. Ya, kalau misalkan ternyata rilis data non-farm payroll sangat-sangat kuat dan sesuai dengan ekspektasi, katakanlah mungkin di atas 900.000, maka ini akan membuat emas mengalami penurunan yang sangat dalam. Dan kalau misalnya kita melihat di Agustus, berarti akan ada penurunan sekitar 20 poin. Dan bahkan dilanjutkan di hari Senin dengan penurunan gap down yang cukup besar. Nah, tapi kalau misalkan ternyata data dirilisnya cukup lemah atau katakanlah di bawah ekspektasi dan unexpectedly mungkin sangat rendah, mungkin saja emas akan loncat sampai di atas teritori 1830, dan itu adalah teritori penting karena sampai saat ini areal tersebut sama sekali belum muncul, bahkan belum ditembus. Ya, kalau kita berkaca kepada bulan Agustus ataupun bulan Juli, maka kemungkinan teritori ini akan menjadi sangat-sangat krusial. Jadi, yang akan kita butuhkan selain non-farm payroll adalah unemployment rate, di mana angka yang sampai saat ini muncul adalah di angka 5,4%. Ekspektasinya berada di 5,2%. Of course, kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Powell di Jackson Hole Symposium kemarin, maka dia menginginkan sektor tenaga kerja ini yang utama karena terpukul sangat keras oleh adanya pandemi. Tapi kabar terburuknya adalah data COVID-19 sampai saat ini varian Delta masih cukup tinggi di Amerika. Jadi apakah ini akan membuat Fed tertahan lagi untuk mengumumkan taper, atau justru akan menjadi euforia apalagi didukung dengan data non-farm payroll dan unemployment rate. Yang jelas, sektor pendidikan diperkirakan akan memberikan kontribusi yang cukup optimal terkait dengan rilis data unemployment rate untuk hari ini. Jadi kemungkinan diperkirakan ini akan memberikan efek penguatan sekitar 225k. Sayangnya, kalau di total dengan angka tersebut, maka non-farm payroll diperkirakan akan muncul di angka 650 atau 625k. Ini tandanya berarti dia akan berada jauh di bawah ekspektasi yang dicantumkan 750k. Jadi kita lihat technical view untuk kali ini, apakah dolar akan tertekan jauh lebih dalam sehingga membuat emas naik, atau justru kembalikannya. Technical view 3 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook, DXY dan juga Treasury Yield 3 September 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung lihat dari DXY grafik 4 jam, di mana ternyata pullback ataupun retest area resisten tidak terlampau tinggi. Dia hanya berada sekitar seperempatnya. Ya, dia hanya berada seperempatnya, kemudian dia anjlok mendekati teritori support kedua yang berada di 92.08. Ternyata dia tertahan memang di 92.16, dan sekarang kita lihat di sini candlenya sedang berwarna biru, artinya sedang akan ada usaha untuk mengalami kenaikan. Tapi kita lihat dulu MACD-nya ternyata kembali menjuntai ke bawah. Padahal kemarin kita sudah harap-harap cemas kemungkinan dia akan recover ataupun ini cross, ternyata gagal. Ya. Di bagian ini dia gagal. Kemudian terkait dengan histogramnya sendiri masih merah, walaupun ini agak sedikit memudar. Jadi ada hati-hati, kemungkinan dia akan menguat, dan ini masih tetap sideways ya kalau lihat dari volumenya. Dan ini akan terkait dengan data non-farm payroll malam nanti. Jadi apapun bisa terjadi, bisa berlanjut turun atau justru berubah menjadi mengalami kenaikan. Berarti tanda panah saya pindahkan saja seperti ini. Ini perkiraan berdasarkan kita asumsinya kalau misalkan ternyata rilis data cenderung lemah. Oke, jadi ekspektasinya adalah resisten pertama 92.40. Kemungkinan dia retest area tersebut, kemudian nanti ekspektasi berikutnya adalah rejection, dan akhirnya dia turun. Turunnya sampai mana? Kami perkirakan mungkin dia akan mulai menyentuh area support kedua. Ya, support keduanya sekarang di 91.82, jadi 92.08 itu menjadi area support pertama. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik daily, areal kenaikan juga memang sudah mulai melemah karena memang confirm dia ditutup dengan bearish candle. Jadi head and shoulder memang resmi terwujud apalagi dalam daily chart, dan ini baru langkah awal. Pertanyaannya adalah apakah dia berhasil rebound apa tidak? Of course secara teknikal kalau dengan bearish candle seperti ini maka kemungkinan harusnya melanjutkan penurunan, dan estimasinya seharusnya equal dengan bagian sisi kiri ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari weekly teman-teman, ada suatu hal yang cukup positifnya adalah terkait dengan bearish harami. Tapi mungkin ini lebih miripnya adalah dark cloud cover ya. Kalau kita lihat di sini area
areal untuk bearisnya oke, ini masih bearish harami ataupun dark clover ya. Tapi kalau misalkan dilihat ini kombinasinya berarti memang sangat wajar minggu ini seharusnya ditutup dengan bearish candle, dan itu menandakan MACD kemungkinan akan melengkung dan cross, dan lalu kemudian dia melewati zona zero lines. Itu artinya pelemahan di sisi dolar akan berlanjut. Terakhir, kalau kita lihat dari treasury yield, dari grafik weekly-nya, teman-teman, ini kita memang agak bias. Kalau misalkan dilihat dari ini masih ada kemungkinan untuk mulai kenaikan, ya, termasuk MACD-nya juga bisa saja dia tanpa crossover, tapi juga dia crossover-nya langsung di atas zero lines. Artinya dia akan kembali menguat atau mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari sisi daily chart, yang ternyata kalau kita perbesar, ya, kita perbesar seperti itu, grafiknya kita akan melihatkan suatu hal yang cukup magnificent, cukup menakjubkan. Anda perhatikan candlestick 3 candle ini, ya, tanggal 31, tanggal 1, dan tanggal 2 kemarin. Dan ini menunjukkan teritorinya lebih kepada bearish, kita sebutnya evening star, tapi sayangnya yang candle ketiga yang kemarin ini tidak lebih tinggi. Jadi kita abaikan terkait dengan evening star-nya. Saya lebih confirm tentang potensinya adalah pembalikan dari shooting star ini, atau kita sebut saja dark cloud cover ya, karena 2 candle ini dan ini adalah konfirmasinya, sehingga untuk hari ini seharusnya dia masih mengalami penurunan, termasuk dari MACD-nya yang masih mendukung, dan kemungkinan dia gagal untuk melewati areal zero line-nya ya. Technical view, gold 3 September 2021 jam 12 lewat 9 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1814.60 dan low 1808.70, running price 1811.00. Oke, kalau misalkan Anda sangat gesit tadi malam sudah mendapatkan areal buy di 1808, kemudian sekarang pun masih bertahan, maka selamat, karena range-nya masih cukup memadai. Ya, seperti yang saya bilang, karena range Saito ini masih tetap akan berjalan sampai menjelang rilis data non-farm. So, kalau misalkan Anda sudah punya posisi, lalu kemudian sudah profit, saya sarankan untuk diamankan sebelum non-farm. Kenapa? Karena ini adalah non-farm kedua yang akan sangat besar efeknya, mirip dengan apa yang terjadi di bulan Agustus. Jadi kalau Anda ingat, setelah rilis data ternyata sangat mengesankan, gold ambruk, lalu kemudian ambruknya lebih dari 20 poin. Dan itu adalah refleksi atau respon saat rilis data. Kemudian di hari Seninnya dilanjutkan dengan gap down yang cukup besar karena kepanikan ataupun kekhawatiran terkait dengan taper. Dan walaupun di akhir Agustus akhirnya dibantah ataupun dimentahkan oleh Jackson Hole Symposium lewat pernyataan Powell, tapi ini kembali akan mengurai atau bahkan mungkin saja hasilnya akan memaksa Fed untuk mempertimbangkan kembali di pertemuan September tanggal 22. Nah, apa yang terjadi berarti kalau misalkan ini sudah clear, ya saya lebih menyarankan buy on breakout ataupun sell on breakout. Jadi kita akan melihat big jump, artinya big rally, atau mungkin big turnover, artinya mungkin lebih kepada penurunan jauh lebih dalam, bahkan lebih dalam dari zona 1784.90. Ya, sangat dalam ya. Nah, kabar buruknya adalah terkait dengan technical yang kita harapkan terkait dengan pola 1, pola 2, ternyata sampai saat ini tidak terwujud, dan saya sedikit khawatir ya, formasi 3 candle terakhir terutama ini bullish, saya anggap saja bullish walaupun ini ada tail, kemudian harusnya naik, ternyata gagal, lalu kemudian membentuk salib, ya kita sebut ini doji star, lalu kemudian ada bearish candle yang kemarin terjadi, ya ditutupnya seperti ini, mirip dengan keadaan di tanggal 31 Agustus tapi dengan black candle. Nah, kalau 3 candle ini disatukan, saya anggap saja real body-nya saja yang diperhitungkan, maka ini adalah evening star. Ya, kalau evening star artinya hari ini akan terjadi penurunan. Itu yang akan menjadi kabar buruk untuk buyer. Kemudian, daily MA200 berada di 1808.80. Satu-satunya yang mempertahankan dia akhirnya berhasil rebound dan kembali ditutup di atas MA200 ini adalah areal ini. Termasuk juga harapan terkait dengan data non-farm payroll. Sehingga range sideway Anda bisa lihat di sini 1 2 3 candle terakhir itu kecenderungannya dia membentuk range yang sangat-sangat tipis. Walaupun kalau misalkan kita sebut tipis ya 18.00 sampai 18.20 itu kemungkinan cukup lebar ya, karena 20 poin. Berarti estimasinya sekitar 20 juta. Nah, tapi ini akan menjadi penentunya. Apakah dia akan longsor kembali ataupun dia naik kembali. Ingat catatannya adalah level 18.25 dan 18.30, 18.33. Kalau misalkan sampai nanti malam katakanlah ini gagal terwujud, maka kemungkinan dia akan kembali reverse dan turun. Dan ini mirip dengan kejadian yang
sempat menimpa di bulan Juli. Ini yang saya maksudkan. Nah, kalau itu terjadi, ini bisa saja turun bahkan sampai areal 1768. Wow, sangat dalam. Support 1797 atau bahkan support areal yang sangat-sangat disegani 179396 itu bisa saja tembus. Nah, tapi kalau misalkan dia datanya cukup lemah, artinya ini akan ada harapan untuk break areal 1825 bahkan 1830. Sampai mana target terdekatnya adalah ini. Ini adalah 1845.20 high di tanggal 10 Mei ya 2021. Kemudian di grafik keempatnya, kalau misalkan dilihat ini, apakah ini sebagai descending trendline? Saya tidak melihatnya sebagai descending trendline ya. Kalau misalkan kita mau lihat, harusnya seperti ini. Ini berarti ada bullish pennant. Ini bullishnya, ini bagian pennantnya. Ya, ini mirip dengan symmetrical triangle yang saya gambarkan kemarin. Jadi kemungkinan kita masih tetap melihat areal 1804, 1805 itu sebagai zona support, lalu kemudian dia terpantul, ekspektasi seperti itu. Walaupun areal garis trendline ini sudah tembus ya, kalau kita lihat sudah tembus, berarti ini adalah areal resisten. Oleh karenanya, tadi pagi saya sempat men-share kepada Anda, hati-hati di teritori ini. Kurang lebih ini adalah teritorinya 1810 atau 1814 ya, 1814, 1816 itu akan menjadi teritori yang sangat-sangat merepotkan. Ya, ini akan sangat merepotkan. Kalau dia gagal tembus, maka dia akan kembali turun dan tembus areal support. Tapi kalau misalkan dia berhasil tembus, maka kemungkinan tantangan selanjutnya cukup berdekatan 1819, 1822 sebelum akhirnya berhadapan dengan level 1830 ataupun 1833. Dan ini adalah PR besarnya kurang lebih teritori ini. Ya, jadi ini masih tetap equal kalau dari segi ininya. Bullish pennantnya masih bisa untuk mengalami penembusan ke atas. Saya asumsikan 1, 2, 3, 4, maka 5-nya dia akan swing low, kemudian swing high kembali. Itu sebabnya area buy yang saya sempat sampaikan di pagi hari kurang lebih tertera di teritori 1807 ataupun 1809 dan 1814 sebagai TP pertama, TP keduanya 1819.50. Untuk stop loss saya gunakan saja 1800.00. Kemudian dengan catatan ya bahwasanya kalau misalkan Anda perhatikan non farm payroll, maka kemungkinan ekspektasi saya adalah kalau misalkan ternyata dia sudah terkena atau mendekati TP1, tidak apa-apa, amankan terlebih dulu, lalu kemudian clear posisi dan tunggu sampai rilis data betul-betul diumumkan. Ya, karena kalau misalkan sangat kuat, maka Anda tidak perlu khawatir tertinggal karena kemungkinan range-nya masih akan lebar untuk mengalami penurunan. Demikian pula untuk kenaikan. Kalau ternyata datanya lemah, termasuk unemployment rate-nya lemah atau unchanged, maka kemungkinan dia akan naik lebih tinggi dan itu masih bisa dikejar. Ya, jadi strategi yang paling bagus sebetulnya sell on breakout atau buy on breakout. Itu berlaku nanti malam saat rilis data non-farm payroll. Terakhir di grafik H1 saya tidak akan terlalu panjang lebar. 1806, 1809 terbukti kemarin cukup kuat dan dia berhasil mendorong kembali. Nah, sekarang tinggal kita lihat ya. Saya coba bagian ini saya hapus. Nah, artinya kita memiliki teritori ini dan ini. Ya, resisten dan support masih berada di teritori yang sama, lalu resisten sekarang berada di 1817. Itu sebabnya kalau misalkan dia berhasil menyeberang di areal 1816, 1818 itu adalah sinyal yang positif, walaupun saya tidak bisa menjamin karena nanti non farm payroll itu yang sangat menentukan. Jadi sebaiknya wait and see sampai non farm payroll. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.